Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran pertama. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Mari kita baca teks berikut pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dan dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya? Tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Sekarang, marilah kita menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang kita baca tadi. Soal pertama, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jawabannya Bapak akan bantu dan jawaban ini bisa kamu tambahkan dan kamu lengkapi. Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Soal nomor 2. Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Soal nomor 3. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Edo? Jawabannya, pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Soal nomor 4. Apa pengalaman
belajar yang diperoleh Benny? Jawabannya, Benny bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Soal berikutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Soal berikutnya, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu dan kenapa? Jawabannya, mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cenderamata sebagai kenang-kenangan. Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Protect sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri, dan menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Diskusikan jawaban pertanyaan di atas dalam kelompok. Tuliskan hasil diskusimu. Jawabannya, tentu saja kita semua pernah menemukan magnet yang ada di sekitar kita. Apakah itu di rumah atau di tempat di mana kita pergi? Sekarang, diminta kalian untuk dapat membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Berikut beberapa pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan magnet? Apa arti simbol U dan S pada magnet? Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai macam magnet. Perhatikan gambar magnet yang telah tersedia berikut ini. Di sini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Jawabannya, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Apa saja jenis magnet yang kamu ketahui? Magnet alami dan magnet buatan. Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Simbol U artinya utara, sedangkan S artinya selatan. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Silakan dibaca ya. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar, salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet.
Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Mari kita baca teks berikut. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara, magnet itu singkatan dari North, yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatan, singkatan dari South, yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladang dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Mari sama-sama kita pelajari tentang formulir berikut ini. Perhatikan dan amati contoh-contoh formulir berikut. Berikut adalah contoh formulir A, yaitu formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Di dalamnya memuat identitas diri, jenis lomba yang akan diikuti, tanda tangan dan nama lengkap, dan catatan. Berikutnya ini adalah contoh formulir B, formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Di dalamnya memuat identitas diri, jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti, tanda tangan dan nama lengkap, catatan. Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan contoh formulir tadi. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Jawabannya, judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawabannya, tujuan formulir tersebut. Soal berikutnya, apa tujuan dari formulir A? Jawabannya untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Soal berikutnya, apa tujuan dari formulir B? Untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Kapan kita mengisi formulir? Ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Jawabannya, formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Ceritakan kepada orang tuamu tentang formulir yang telah kamu pelajari. Minta orang tuamu menulis komentar tentang ceritamu. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.